Halo semua, kali ini kita akan membahas 5 strategi Gen naik yang merupakan modifikasi dari 3 strategi Gen naik Michael Porter. Baiklah, pada chapter ini kita akan membahas the 5 Gen naik competitive strategies. Dan pada video ini kita akan mempelajari low cost provider. Secara keseluruhan, chapter 5 itu fokus pada 5 competitive strategies yang kemudian dalam bukunya Thompson itu dinyatakan sebagai modifikasi. Kenapa dinyatakan sebagai modifikasi? Karena sesungguhnya competitive strategies ini kalau merujuk kepada yang dikembangkan oleh Michael Porter itu terdiri atas 3 saja, ya, yang kemudian dikembangkan menjadi 5, the 5 competitive strategis. Dan sesuai dengan buku yang kita gunakan, maka kita akan mempelajari kelima competitive strategies ini. Nah, kelima competitive strategies tersebut apa saja? Itu adalah cost provider strategies, broad differentiation strategies, best cost provider strategies, focus or market niche strategies, dan contrasting merupakan summary-nya itu adalah contrasting feature of the 5 generic competitive strategies yang juga akan ada di dalam chapter ini di bagian terakhirnya. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa konsep the 5 competitive strategies itu sesungguhnya berasal dari strategi generic yang dikembangkan oleh Michael Porter yang sesungguhnya adalah 3, itu berkaitan dengan overall cost leadership, differentiation, dan focus. Nah, di dalam bukunya Thompson et al. Ini yang ada di dalam chapter 5, kita akan mempelajari 5. Nah, berasal 5 itu terdiri dari apa saja, secara spesifik akan tampak dalam gambar sebagai berikut. Nah, ini adalah 5 generic competitive strategies atau 5 generic competitive strategies yang merupakan pengembangan dari yang dimiliki atau yang pertama dikembangkan oleh Michael Porter terdiri atas 3. Ya, yang 3 itu adalah overall cost leadership, ya. Jadi itu berkaitan dengan low cost, lalu kemudian ada differentiation, lalu kemudian fokus. Nah, di dalam 5 generic competitive strategies itu menjadi ditambah dengan best cost provider. Ini dalam chapter 5 inilah yang kemudian akan kita pelajari bersama-sama. Oke, nah sebelum sampai ke kita akan dan dalam video pembelajaran ini kita akan mempelajari yang pertama itu adalah low cost provider. Nah, namun sebelum kita mempelajari lebih spesifik, tentu saya perlu mengingatkan kembali, ya. Saya perlu mengingatkan kembali ketika kemudian kita mempelajari manajemen strategi, maka itu akan selalu temanya berkaitan dengan strategi dan competitive advantage, ya, atau keunggulan bersaing. Nah, di sini dinyatakan bahwa jadi boleh dinyatakan tema utama dalam pembahasan atau dalam kita memahami strategi dan juga dalam manajemen strategi itu adalah berkaitan dengan competitive advantage. Nah, competitive advantage atau keunggulan bersaing, ya, itu dinyatakan bahwa bisa dicapai atau oleh sebuah perusahaan atau eksis, ya, itu adalah ketika strategi perusahaan, ya, strategi perusahaan yang dirumuskan oleh perusahaan itu membawa perusahaan untuk mencapai puncak, ya, boleh dinyatakan demikian. When a firm strategy gives it an edge in, nah, mencapai puncaknya itu adalah ketika dia mampu attracting customer, ya, mampu menarik pelanggan, ya, terutama adalah dari pesaingnya. Lalu kemudian juga defending against competitive forces, ya, jadi mampu bertahan dari kekuatan-kekuatan persaingan. Jadi ingat bahwa di chapter 3 dan 4 kita melakukan external analysis, internal analysis, lalu kemudian kita juga tahu bahwa ada kekuatan, ya, ada 5 kekuatan di dalam eksternal, ya, 5 kekuatan persaingan yang kemudian itu akan menjadi ancaman, tetapi juga memberikan peluang bagi perusahaan. Nah, ketika kemudian perusahaan mampu bertahan dari ancaman atau dari kekuatan-kekuatan tersebut, maka itu dapat dinyatakan bahwa perusahaan sudah mencapai keunggulan bersaing, ya, seperti dinyatakan di dalam tulisan ini.
Nah, lalu kemudian yang menjadi penting adalah pertanyaan key to gaining a competitive advantage. Jadi gimana sih caranya perusahaan bisa mencapai competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, di sini dinyatakan bahwa ketika perusahaan convince customer firm product or service over superior values. Jadi maksudnya ketika perusahaan mampu meyakinkan pelanggan, meyakinkan konsumen dan juga pelanggan dari produk yang ditawarkan oleh atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu superior, ya, nilainya lebih baik, nilainya lebih tinggi, ya, dibandingkan daripada pesaing perusahaan tentu saja. Nah, ini bagaimana kemudian istilahnya konkretnya? Konkretnya itu adalah a good product at a low price. Ingat ya, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan awal atau di chapter awal. Lalu kemudian a superior product worth paying more for, dan juga a best value product. Nah, ini sebenarnya nanti akan menggambarkan strategi yang akan kita bahas, yang 5 generic competitive strategy, atau kalau kita bahas kembali ke teori klasiknya itu adalah 3, dan ini berkaitan dengan sebenarnya pada aspek ini, yaitu a low price, lalu kemudian superior product, lalu a best value product. Jadi perusahaan bisa mencapai competitive advantage atau keunggulan daya saingnya apabila dia mampu meyakinkan konsumen dengan produk-produk yang a good product at a low price, jadi harganya murah, a superior product worth paying more for, jadi produk yang superior, lalu kemudian a best value product. Oke, nah setelah kita mempelajari tadi ya bagaimana caranya perusahaan akan mencapai keunggulan bersaingnya, maka kemudian masuk juga pertanyaan, what is competitive strategy? Jadi apa sih strategi bersaing itu? Nah, ini sebenarnya adalah semacam inti ketika kita mempelajari manajemen strategi. Nah, apa itu strategi bersaing? Nah, strategi bersaing itu adalah deals exclusively with a company business plan to compete successfully. Jadi ini berkaitan dengan rencana-rencana bisnis perusahaan, khususnya supaya dia bisa bersaing dengan berhasil, ya. Jadi dia itu yang disebut dengan strategi bersaing. Gimana cara atau detailnya seperti apa, itu adalah specific effort to please customers. Jadi ini semacam bahwa perusahaan harus merumuskan strategi, harus merumuskan rencana-rencana bisnis untuk bersaing secara sukses, yaitu berkaitan dengan specific effort, ya, usaha-usaha spesifik. Nah, usaha-usaha spesifiknya seperti apa? Kalau kita merujuk kepada 5 generic competitive strategic ini, maka itu akan berkaitan dengan yang tadi, ya, yaitu adalah product at a low price, superior product, dan lalu ke best value, ya, itu intinya. Lalu offensive and defensive move to counter maneuver of rivals. Jadi ketika dinyatakan sebagai sebuah strategi bersaing, itu adalah pergerakan bertahan maupun menyerang, kurang lebih begitu ya, yang tujuannya adalah untuk melawan, ya, untuk counter dari pergerakan yang dimunculkan juga oleh pesaing. Jadi itu ya, ini kemudian makanya kenapa buku The Art of War-nya Sun Tzu itu adalah merupakan sebuah buku yang juga diacu di dalam manajemen pemasaran atau di dalam strategic management. Kenapa? Karena memang ketika kita bicara tentang strategi itu semacam kita sedang perang, ya. Jadi tentu berperangnya kepada spesifik pesaing kita, ya. Maka di sini dinyatakan offensive and defensive move to counter maneuver of rivals. Jadi semacam rencana-rencana bisnis yang berisi alternatif, ya, atau rencana-rencana untuk melawan, ya, atau juga bertahan dari serangan pesaing kita atau dari serangan musuh kalau di dalam peperangan, ya. Lalu response to prevailing market condition. Ini juga tentu masih ingat ya, kita sudah pernah membahasnya juga. Jadi strategi bersaing itu adalah responsnya perusahaan untuk menghadapi kondisi pasar pada saat sekarang. Jadi kalau kita lihat sekarang
era digitalisasi, ya. Bagaimana kemudian perusahaan harus mengantisipasi hal tersebut? Ada yang kemudian masuk ke marketplace, ya. Jadi kalau kita lihat beberapa merek-merek terkemuka, ya misalnya even Apple, ya, lalu kemudian The Body Shop kalau dari ini, lalu kemudian merek Adidas, ya, Nike dan seterusnya itu kalau kita berbelanja baik itu di Tokopedia maupun di Shopee, mereka ada dengan apa tag-nya adalah official store misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bagian mereka merespons to prevalent market condition dalam arti bahwa pada masa sekarang itu semuanya konsumen kita, ya, saya dan kalian misalnya, itu semuanya kita sudah tidak bisa tidak lagi bahwa apa namanya mencari produk, ya, berbelanja secara online itu adalah sudah merupakan bagian dari kehidupan kita pada saat sekarang. Nah, sehingga perusahaan kalau kemudian dia mau untuk tetap bertahan, ya, bahkan lebih daripada itu adalah mencapai keunggulan bersaing, tentu dia harus juga respons terhadap perubahan-perubahan tersebut. Jadi nggak bisa kemudian nggak biarin aja lah saya gini, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ya atau itu pilihan. Ya kalau dia mau tetap seperti itu berarti pilihannya dia akan ditinggalkan oleh konsumennya atau ditinggalkan oleh pasar karena mayoritas pasar sudah umumnya pada online kalau kita ambil contoh situasi pada masa sekarang, ya. Jadi itu adalah response to prevailing market condition. Lalu yang berikutnya adalah inisiatif to strengthen its market position. Jadi strategi bersaing itu juga adalah inisiatif to strengthen its market position. Jadi misalnya Apple, kalau saat ini dia sudah berada di dalam misalnya sebagai market leader. Nah, maka tentu dia harus apa namanya merumuskan strategi bersaing supaya dia bisa tetap bertahan dengan posisi sebagai market leadernya. Itu untuk satu apa namanya market position. Tapi juga ada yang misalnya pada yang tadi saya sampaikan yang levelnya paling basic itu adalah minimal kita tetap eksis, ya, kita tetap eksis di pasar, ya, seperti itu. Maka kemudian ya perusahaan harus merumuskan strategi bersaing karena pilihannya adalah dia akan keluar dari arena persaingan. Kurang lebih begitu, ya. Nah, kompetitif strategi atau strategi bersaing itu tentu dia akan jauh lebih uh, dalam, ya, jauh lebih spesifik daripada bisnis strategi, ya. Jadi istilahnya kalau kalian ingat ada apa namanya tingkatan strategi, ada yang mulai dari corporate, lalu bisnis, ada fungsional, maka ini adalah merupakan yang jauh lebih spesifik lagi daripada sekedar bisnis strategi, meskipun juga tidak hanya spesifik pada fungsional tertentu, tapi dia merupakan secara keseluruhan. Dia merupakan kombinasi dari keseluruhannya. Nah, kembali lagi bahwa ketika kemudian kita bicara strategi bersaing, ya, competitive strategy, maka kemudian kita akan masuk pada konsep yaitu the 5 generic competitive strategies sebagaimana yang apa namanya dinyatakan atau digunakan di dalam buku, ya, yang kita pakai, yaitu bukunya Thompson et al. Itu ada mereka membuat modifikasi dari strategi generik klasik yang pertama kali dirumuskan oleh Michael Porter, ya. Nah, the 5 generic competitive strategies, ya, seperti tadi sudah saya sampaikan juga di awal, itu ada 5. Jadi yang pertamanya itu adalah overall low cost provider strategy, kemudian broad differentiation strategy, lalu focus low cost strategy, focus differentiation strategy, lalu ada best cost provider strategy. Nah, bagaimana caranya kita memappingkan, ya. Jadi kalau kita lihat ini kan semacam matrix, ya, matrix di mana ada di kuadran 1 ini adalah overall low cost provider, di kuadran 2, ya, kalau kita pakai jarum jam itu ada broad differentiation strategy, lalu ada fokus low cost strategi di kuadran 3, lalu kuadran 4-nya adalah fokus differentiation strategy. Lalu di tengah-tengahnya ada best cost, ya. Ini yang kemudian menjadi 5. Nah, mapping ini tentu bisa kita lihat dari gambar ini, ya, di mana gambar yang vertikal itu adalah menggambarkan target market. Lalu kemudian gambar yang atau garis, ya, yang kemudian secara horizontal itu adalah type of competitive advantage being pursued. Nah, jadi kalau target marketnya itu juga dibagi, ya, itu ada about
cross section bias, ini berarti marketnya luas. Lalu kemudian ini ada a narrow buyer segment atau market niche, ini adalah marketnya spesifik, ya. Lalu type of competitive-nya itu lower cost, lalu kemudian ininya satu lagi adalah differentiation. Nah, maka kalau kemudian target marketnya adalah luas, lalu kemudian type of competitive advantage yang dikejar, yang being pursue itu adalah lower cost, maka dia akan masuk ke dalam strategi overall low cost provider. Ya, lalu kemudian kalau target marketnya luas, kemudian type of competitive advantage being pursue-nya itu adalah differentiation, maka dia masuk ke dalam kategori strategi broad differentiation. Lalu kalau kemudian target marketnya adalah spesifik, ya, narrow buyer segment atau market niche dengan fokus pada lower cost, ya, maka dia akan masuk atau menggunakan strategi focus low cost. Jadi fokusnya ini adalah lebih kepada marketnya sesungguhnya. Lalu kemudian kalau dengan spesifik pasar yang spesifik atau market niche, lalu kemudian type of competitive advantage being pursue-nya differentiation, maka itu kemudian adalah menggunakan atau dia tipe kompetitif strateginya adalah focus differentiation. Nah, lalu kemudian disadari ya ada produk-produk atau ada perusahaan yang kemudian bisa jadi dia nggak plug di broad cross section bias dan lower cost misalnya, atau a narrow buyer segment dengan differentiation, ya, tetapi mereka ada di tengah-tengah, maka itu yang disebut dengan best cost provider, ya. Nah, dalam video kali ini atau kita akan mempelajarinya satu per satu dari masing-masing strategi, dan untuk video kali ini kita akan membahas overall low cost provider strategy. Oke, nah tadi saya sudah sampaikan bahwa video kali ini kita akan mempelajari secara spesifik berkaitan dengan overall low cost provider, ya. Jadi ingat bahwa low cost provider itu fokus pada segmen pasar yang luas, tetapi pada harga yang lebih rendah. Nah, di sini dinyatakan bahwa untuk dia berhasil, jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi low cost provider ini, key to success-nya adalah seperti tampak dalam slide ini. Yang pertama itu adalah make achievement of meaningful lower cost than rivals, ya, the theme of firm strategy. Jadi strategi utamanya perusahaan itu adalah mereka harus membuat atau merumuskan atau mencapai biaya yang paling rendah dibandingkan daripada pesaingnya. Jadi tentu karena kalau biayanya lebih rendah, maka harga jualnya juga pasti akan lebih rendah. Nah, maka ini yang akan kita pelajari, bagaimana sih caranya untuk dia mencapai biaya yang lebih rendah. Tetapi yang pasti bahwa key to success-nya itu dia harus membuat atau menghasilkan produk ataupun jasa pada biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Itu yang tema utamanya dari strateginya perusahaan. Kalau perusahaan menggunakan low cost provider, ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah ketika melakukan tadi ya meaningful lower cost itu, maka di dalamnya termasuk adalah include feature and service in product offering that buyer consider essential. Jadi maksudnya tentu dengan harga yang atau biaya yang lebih rendah yang akan mengarahkan atau otomatis berkonotasi pada harga yang lebih rendah, perusahaan tetap harus mengutamakan bahwa fitur dan service yang ada dalam produk ataupun jasa yang esensial bagi konsumen itu tetap ada. Jadi artinya tidak boleh ada yang diabaikan, ya. Jadi kalau mau low cost provider, oke, fine, tapi tetap bahwa fitur dan service yang memang esensial bagi konsumen itu juga tetap ada, ya, seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, ya, ketika dia key to success-nya itu adalah find approaches to achieve a cost advantage
in ways difficult for rivals to copy or match. Jadi di dalam hal ini tentu perusahaan perlu dengan spesifik mengidentifikasi kira-kira kita cost advantage-nya di mana ya. Apa nanti kita lihat sama-sama ya bagaimana perusahaan mencapai cara tersebut. Tetapi yang pasti adalah low cost provider itu berkaitan dengan perusahaan menawarkan produk ataupun jasa kepada konsumennya atau kepada pelanggannya dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan daripada para pesaingnya. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana caranya ya perusahaan ya tadi to achieve a cost advantage itu ada dua pendekatan ya. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, di sini catatan penting. Low cost leadership means low overall cost, not just low manufacturing or production cost. Jadi overall, jadi secara keseluruhannya. Jadi bukan hanya biaya produksinya saja, tetapi secara keseluruhannya. Ini diingatkan ya bahwa kalau ketika perusahaan mengadopsi low cost provider, maka dia perlu ingat ya bahwa ini sudah termasuk dalam konteks atau bukan hanya semata-mata manufacturing or production cost yang rendah ya, seperti itu. Nah, seperti tadi saya sampaikan, bagaimana caranya ya untuk kemudian perusahaan ketika dia mau menggunakan low cost provider, ya bagaimana caranya dia kemudian bisa mencapai cost advantage ya. Maka di sini dinyatakan itu adalah ada dua pilihannya ya, translating a low cost advantage into higher profits ya, karena sekali lagi bahwa tetap ya perusahaan itu adalah UUD, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya profit. Jadi strategi apapun yang digunakan itu tentu mereka akan concern pada profit. Maka di sini kita akan melihat bagaimana sih caranya perusahaan translating a low cost advantage into higher profits. Nah, dalam hal ini ada dua pilihan ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah, pilihan yang pertama itu adalah use lower cost edge to underprice competitors and attract price sensitive buyers in enough numbers to increase total profits ya. Jadi dalam hal ini pilihan pertamanya itu adalah kita kemudian betul-betul melakukan pemotongan biaya yang serendah-rendahnya dibandingkan pesaing. Nah, dalam hal ini tentu kita perlu mengidentifikasi siapa pesaing kita, lalu kira-kira biaya dia tuh seperti apa, sehingga ketika kita mau mengimplementasikan strategi ini, tentu kita bisa lebih spesifik dengan melakukan tadi lower cost edge to underprice competitors ya. Karena kalau tidak ya kita sulit ya. Jadi perusahaan itu harus tahu dulu siapa nih pesaing utamanya, lalu berapa kira-kira biaya yang mereka hasilkan. Nah, dari situ kemudian kita akan melakukan atau perusahaan akan bisa melakukan cutting cost-nya kurang lebih situ. Dan kemudian juga attract price sensitive buyers. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa mencoba menarik pembeli-pembeli atau konsumen-konsumen yang memang sensitif terhadap harga ya, sehingga dengan demikian akan lebih, maksudnya sensitif terhadap harga itu kalau naik sedikit mereka akan menghindari untuk mengkonsumsi produk. Nah, maka kemudian kita perlu mencari konsumen-konsumen yang demikian yang kemudian kita akan memberikan dengan harga yang rendah, dan itu kemudian mereka akan fokus ke produk kita. Karena misalnya pesaing kita naikin harganya tinggi sedikit, itu kemudian akan mempengaruhi mereka sehingga mereka akan datang ke kita. Nah, ini yang kemudian kalau perusahaan di pilihan pertama ya. Jadi kalau perusahaan mampu mencapai karakteristik dari pilihan pertama ini, maka dia bisa melakukan low cost ya, lalu kemudian mencapai higher profit ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu caranya. Nanti kita lihat ada contohnya ya. Misalnya kalau di retail ya, di retail itu Walmart ya di Amerika Serikat sana, di mana kemudian dia memang betul-betul melakukan, bahkan dia pakai tagline-nya itu adalah every day is a low price ya. Jadi dia mencoba menawarkan harga yang betul-betul di bawah harga daripada retail pada umumnya di Amerika sana. Nah, di kita juga saya kira ada ya, mungkin kalian masih ingat dulu ya, saya nggak tahu masih sekarang atau masih ada atau enggak ya, di mana kemudian
retailnya itu adalah yang serba 5.000 misalnya, serba 10.000 ya seperti itu. Meskipun itu tentu dari China ya produk-produknya. Tetapi kalau retail yang di saat ini ya misalnya di Kota Bandung mungkin kita bisa menggunakan ada supermarket khusus yang memang mereka kemudian saya nggak bisa menyebut nama ininya ya untuk alasan etisnya di mana kemudian dia mencoba menggunakan salah satunya adalah sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya itu dia tidak mencari yang lulusan S1 misalnya ya atau even SMA juga masih nggak ini tapi dia mencari yang sangat spesifik yang kemudian itu akan membuat harganya harga paling nggak dari tenaga kerjanya lebih rendah dibandingkan dari retail-retail yang lainnya ya dan itu kemudian salah satunya bisa akan mempengaruhi pada harga jual produknya. Ya, ini tentu juga akan berlaku untuk jenis manufacturing dan lain sebagainya. Tadi saya ambil contohnya retail. Dan ini yang kemudian disebut dengan pilihan pertama yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang mengadopsi strategi ini. Nah, pilihan kedua dari translating a low cost advantage into higher profits yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah di sini dinyatakan maintain present price, be content with present market share, and use lower cost edge to earn higher profit margin on its unit sold, thereby increasing total profit. Jadi maksudnya adalah dia mempertahankan harga pada saat sekarang, ya. Lalu kemudian lebih penekanannya adalah pada volume penjualan. Ya, jadi tingkatkan volume penjualan untuk dari yang secara total yaitu yang kemudian dengan mempertahankan harga yang sama, bahkan di sini dibilang use lower cost edge to biayanya diturunkan. Lalu kemudian juga penekanannya lebih kepada volume. Jadi artinya diarahkan supaya volume volume yang dibeli oleh konsumen itu lebih banyak sehingga itu kemudian akan memperoleh jumlah penjualan yang lebih tinggi ya seperti itu. Itu untuk yang kalau kemudian maintain present price ya. Tapi di sini juga dibilang lower cost ya, use lower cost edge to earn a higher profit margin ya on its unit sold ya. Jadi dalam hal ini kemudian dia perlu melakukan penurunan harga, penurunan biaya ya yang lebih rendah untuk kemudian dia bisa menghasilkan higher profit margin di dalam setiap unit yang dijualnya ya sehingga ujung-ujungnya akan menghasilkan total profit. Ya, saya kira kalian akan mempelajari secara lebih spesifik dalam hitungan-hitungannya ya. Itu adalah di dalam akuntansi biaya ya. Nah, di mana memang ini menjadi penting bagi kita ya yang terutama ini kalau bicara harga itu juga ada di topik marketing ya, tetapi kalau kita lihat dari sisi topik strategi bisnisnya adalah bahwa ketika perusahaan kemudian mengadopsi low cost provider, maka yang harus dia pikirkan dengan seksama itu adalah bagaimana caranya supaya dia menghasilkan produk ataupun jasa pada at a lower cost. Ya, nah, sehingga kemudian pilihannya adalah yang tadi yang pertama ya, lalu kemudian yang kedua adalah yang ini. Itu menunjukkan bahwa kemudian dalam dia mengadopsi strategi untuk mencapai harga yang rendah, maka yang perlu disiasati, yang perlu dikelola oleh perusahaan itu adalah pada biayanya yang tentu jauh lebih rendah dibandingkan daripada pesaingnya. Seperti itu. Oke, nah setelah kemudian perusahaan tadi ya, istilahnya yang barusan kita bahas ada dua pilihan translating ya, cost advantage to higher profits. Maka berikutnya adalah dalam buku ini juga sampaikan bagaimana pendekatan-pendekatan untuk securing a cost advantage. Jadi kalau kemudian kita sudah mencapai cost advantage ya, lalu kemudian bagaimana kita mempertahankannya. Even bahkan tadi untuk lebih spesifik dari untuk mencapai cost advantage itu seperti apa. Nah, di sini juga ada dua approach
ya yang dikemukakan dalam buku ini, yaitu yang pertama adalah approach yang pertama, do a better job than rivals to performing value chain activities efficiently and cost effectively. Lalu approach kedua itu adalah reframe value chain to bypass cost producing activities that add little value from the buyer's perspective. Nanti kita akan bahas ya setelah slide berikut ini kita akan bahas dua pendekatan ini, di mana kemudian tujuannya sekali lagi adalah to securing a cost advantage. Nah, yang pertama, pendekatan yang pertama itu adalah controlling the cost drivers. Jadi dalam hal ini kita akan mengelola ya atau mengendalikan hal-hal, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang akan mempengaruhi biaya ya. Jadi itu yang disebut dengan cost driver, controlling the cost drivers. Nah, apa saja? Ini seperti yang ada di dalam buku ini itu adalah capture scale economy, avoid scale diseconomy ya. Jadi perusahaan perlu mencapai skala ekonomi yang paling efektif dan ya paling tidak BEP lah ya seperti itu untuk kemudian tadi dia bisa mencapai si low cost provider. Capture learning and experience curve effects ya. Jadi tentu perusahaan ini perlu nih dalam arti bahwa harusnya ketika kemudian dia sudah melakukan aktivitasnya itu lebih dari satu kali ya, itu sudah ada learning and experience curve-nya. Jadi tentu itu akan mempengaruhi biaya karena bukan istilah itu akan dalam hal ini spesifiknya misalnya produk-produk yang cacat, ya produk-produk yang hijack itu harusnya lebih berkurang. Kenapa? Karena dia sudah mulai cukup paham dengan aktivitas tersebut ya. Jadi contoh misalnya kalau perusahaan membuat kaos misalnya, kalau baru masuk ke aktivitas bisnis tersebut itu kemudian kecenderungan produk gagal, produk ini dan lain sebagainya itu oke lah masih ada ya atau masih tinggi. Tapi ketika dia sudah mulai cukup waktu dalam bidang bisnis ini, maka tentu dia akan lebih pandai ya tadi ya learning and experience curve-nya lebih dampaknya itu adalah biasanya kemudian produk-produk gagalnya jadi lebih sedikit. Control percentage of capacity utilization ini juga sama ya. Jadi penggunaan berbagai macam mesin ya dan lain sebagainya itu kemudian juga kita perlu melihat. Misalnya contoh ternyata kalau mesin bekerja di malam hari ya itu ternyata lebih tinggi biayanya, maka kemudian kita perlu mengatur gimana caranya supaya jangan sampai atau kegiatan-kegiatan ada yang menghasilkan produknya ya itu kemudian diselenggarakan atau dilakukan di malam hari misalnya, karena itu biayanya akan jauh lebih tinggi ketimbang kalau di siang hari, itu kurang lebihnya ya. Lalu pursue efforts to boost sales and spread costs such as R&D and advertising over more units ya. Jadi ini di beberapa perusahaan ada yang kemudian misalnya kalau kemudian kalau bicara spesifik pada R&D ya itu mereka memanfaatkan riset-riset yang kemudian dilakukan oleh perguruan tinggi, oleh mahasiswa, atau mungkin juga dia lihat saja laporan-laporan penelitian yang secara umum sehingga dia tidak perlu melakukan hal tersebut ya, tapi cukup bahkan dia tidak perlu biaya kan sekarang dengan ada internet kita bisa mengakses laporan-laporan penelitian dengan luar biasa. Even ada mahasiswa datang ya untuk melakukan penelitian yang mana itu kemudian akan membantu dia untuk melihat sales-nya dia ya, artinya boost sales-nya dia misalnya ternyata sekarang tuh konsumen kalau kebetulan hasil risetnya itu related sama produk yang dihasilkan itu menyukai pendekatannya adalah melalui sosial media atau mungkin pakai GoFood dan lain sebagainya ya, itu kemudian akan membantu dia untuk mengambil keputusannya. Lalu improve supply chain efficiency ya tentu ya, jadi identifikasikan terlebih dahulu supply chain-nya, lalu substitute use of low cost for high cost raw materials ya. Jadi ada bahan-bahan baku yang kalau ternyata dia harganya terlalu tinggi, kita perlu mencari produk penggantinya dengan harga yang jauh lebih rendah. Tadi misalnya kaos ya, kalau ternyata selama ini misalnya dia menghasilkan jersey ya, lalu kemudian harus impor, ternyata biayanya terlalu tinggi, lalu
dia menemukan ya ada UMKM, ada yang memang dia bisa membuat dengan kaos yang jauh lebih uh, murah, tetapi kualitas bahannya kurang lebih sama. Maka perusahaan perlu melakukan substitusi ya, jadi cari produk penggantinya. Lalu use online system ya and sophisticated software to achieve operating efisiensinya. Ini kemudian kalau kita lihat atau saya dalam kuliah-kuliah saya mengenai, saya kira juga kalian sudah pernah saya sampaikan ya berkaitan dengan kalau untuk yang low cost itu contoh yang paling baik ya yang kemudian dia menggunakan online system itu adalah AirAsia. Nanti di dalam buku ini juga dia menggunakan yang di Amerika Serikat itu adalah Southwest ya, di mana kita bisa melihat ya bagaimana kemudian penggunaan online system itu kemudian mempengaruhi biaya, terutama kalau kita bicara tentang AirAsia ketika pertama kali dia masuk ke pasar penerbangan di Indonesia. Itu dia kemudian menjadi yang terkenal dengan low cost provider ya. Lalu adopt labor saving operating methods. Nah, ini yang tadi juga saya sampaikan ya, sebuah perusahaan retail yang kemudian mereka mencoba menyiasatinya di biaya tenaga kerja. Lalu use bargaining power to gain concession from supplier. Ini juga bisa ya. Jadi misalnya dari pemasok kita siasati bagaimana caranya, entah kemudian barang yang di bahan baku ya, bahan baku itu kemudian apakah kayak tadi misalnya bentuknya kodi, bentuknya dalam jumlah yang sangat besar, lalu nanti kan dia kalau dibagi per unitnya bisa jauh lebih murah ketimbang membelinya terlalu satuan ya, seperti itu. Lalu compare vertical integration versus outsourcing. Nah, ini juga perusahaan bisa nih apakah kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kiranya lebih efisien kalau dilakukan dengan mensubkontrakan misalnya seperti itu. Jadi tanpa harus menghasilkan sendiri. Nah, yang pendekatan yang kedua itu adalah revamping the value chain. Jadi membenahi bagaimana kemudian perusahaan perlu melakukan pembenahan terhadap rantai nilainya. Ya, di dalam hal ini kegiatan-kegiatannya itu adalah use direct to end user sales or marketing methods ya. Jadi dalam hal ini dia bahkan kalau kita lihat sekarang ya dengan online itu banyak yang kemudian perantara-perantara menjadi sudah tidak perlu ya kan, kayak tadi misalnya biasanya kita membelinya di retail ya seperti itu, dengan adanya marketplace kita bisa langsung membeli tanpa melalui toko ya, tapi tokonya tuh official store langsung ada di marketplace tersebut. Nah, itu bagian dari satu contoh kurang lebih dengan situasi sekarang. Lalu make greater use of online technology application, ini yang barusan saya ceritakan. Even mungkin bukan cuma masuk di marketplace, tapi juga dia punya aplikasi sendiri, sehingga ketika kita membeli misalnya tadi ya, apakah produk-produk yang elektronik, produk apapun itu kemudian ya banyak misalnya perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha di bidang fashion misalnya itu sekarang menggunakan Instagram untuk kemudian menjadi salah satu cara bukan hanya sekedar tempat dia mempromosikan, tapi kita juga bisa langsung melakukan transaksi. Nah, itu adalah salah satu cara revamping the value chain yang nomor 2 ini ya. Make the use of online technology application. Lalu streamline operation by eliminating low value added or unnecessary work step. Ya, jadi artinya balik lagi ya setelah mengidentifikasi ya salah satunya kan adalah kalau kita sudah pakai aplikasi itu banyak banget ya, atau kita pakai online banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikurangi ya, sehingga kemudian langsung ya kayak misalnya tadi ya dia punya perusahaan fashion store, lalu kemudian atau bahkan dia adalah pelaku usaha UMKM yang menjual hijab ya dan lain sebagainya, itu bisa dia langsung kemudian menggunakan IG menawarkan lalu tahu nih berapa langsung memproduksi misalnya. Jadi nggak ada lagi tuh pekerjaan kemudian pencatatan apa dan lain sebagainya bisa jadi langsung kemudian dikoneksikan ya, kalau apalagi kalau dia pakai marketplace ya atau kemudian ada aplikasi spesifik itu udah otomatis semuanya ya. Dan juga pembayaran misalnya pembayaran menggunakan alat payment khusus yang kemudian itu kan udah langsung pencatatannya ya dan lain sebagainya itu juga sudah ada. Jadi mereka bisa
kemudian mengurangi tadi bukan hanya work steps-nya tapi juga mungkin divisi ya, dan sampai tentu ke jumlah tenaga kerjanya ya. Lalu allocate facilities closer to supplier or customer, ini umumnya otomatis ya, karena dia kemudian akan mempengaruhi si biayanya. Lalu over basic, no frills product service ya, jadi benar-benar yang nggak pakai kemasan apa dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu biasanya kalau produk-produk yang kayak misalnya buku apa dan lain sebagainya kan itu bisa langsung dengan online atau dengan electronic mode ya, seperti itu model-model elektronik di e-booknya dan lain sebagainya. Over a limited product or service. Jadi ya tentu kita perlu mengurangi lah ya kalau misalnya emang mau atau tidak usah ingin melayani semua kebutuhan ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya. Yang pertama itu adalah Walmart's approach to managing its value chain. Jadi dia salah satunya memang menggunakan online system. Nanti bisa kalian lebih ini ya, saya gambarkan secara umum saja. Jadi Walmart merupakan perusahaan retail pertama sebenarnya jauh sebelum sekarang kalau kita lihat online system itu kemudian sudah cukup advance ya, lalu kemudian hampir digunakan oleh seluruh perusahaan ya, seluruh industri ya, seperti itu. Nah, Walmart itu merupakan salah satu yang paling pertama yang kemudian pionir ya, yang menggunakan online system. Online systemnya memang dia belum sampai terkoneksi, artinya belum langsung sampai terkoneksi dengan pelanggannya ya, di mana kemudian dia pelanggan bisa melakukan transaksi dengan dia, tetapi dalam hal bagaimana kemudian dia mengelola value chain-nya. Jadi Walmart itu dulu menggunakan ADP kayaknya, Electronic Data Processing. Jadi artinya bahwa dia mengkoneksikan ya store-store-nya dia khususnya dengan data melalui cash registernya dengan gudangnya. Ya, sehingga dengan demikian setiap kali ada transaksi yang terjadi di store-nya itu secara otomatis terinformasikan ke gudang. Ya, lalu kemudian dengan informasi tersebut maka gudang tahu di store mana saja yang kemudian produknya sudah berkurang dan kemudian dia harus segera mensuplainya. Ya, sehingga dengan demikian tentu hal ini dilakukan konsumen tidak akan pernah menemukan produk yang kosong di semua store-nya Walmart. Kenapa? Karena tadi dia sudah menggunakan. Itu kurang lebih ya, ada kemudian ada hal yang lain yang tetapi yang pasti adalah salah satunya yang menyebabkan Walmart kemudian bisa jauh lebih efisien ya atau low cost itu adalah penggunaan online system ya. Lalu pursue global procurement ya, jadi dia juga pakai sentralisasi seperti itu. Lalu di sini ada, nah ini tadi ya, invest state of the art automation of its distribution center tadi ya, otomasi itu juga otomatisasi itu juga bisa dari gudangnya lalu kemudian pindah ke truknya, itu tidak memerlukan sumber daya manusia, tapi sudah dilakukan secara otomatis ya, seperti itu. Dan lain-lainnya ini ada ya, silakan dilihat. Nah, yang berikutnya ini adalah Nucor ya. Dia juga dinyatakan low cost provider strategy. Nah, key elemennya ini kemudian adalah use electronic arc furnace technology allow to lower investment costs ya. Incentive compensation to achieve high productivity and low labor cost per ton produce. Ya, ini juga penting ya. Jadi perusahaan juga perlu memperhatikan bahwa kompensasi yang tinggi itu sebenarnya akan mempengaruhi produktivitasnya pegawai. Tetapi ya tadi perlu dikelola sedemikian rupa, jadi jangan sampai juga akhirnya besar di biaya tenaga kerja. Nah, lalu locate plans to close to customer to keep shipping cost down. Ini biasanya berkaitan dengan transportation cost-nya ya. Ini lower capital investment, ya, ability to charge lower price than traditional steel company using make it from scratch technology. Ini memang Nucor ya, dia berkaitan dengan ini ya, pabrik baja ya, seperti itu. Jadi memang
eee, nggak terlalu ini ya. Yang berikutnya kita lihat aja. Ini adalah yang tadi saya sampaikan, airline, Southwest Airlines ya, ini kurang lebih sama sih seperti, saya kira AirAsia kemudian mencoba copycat ya dari strateginya si Southwest ini di Amerika, dan kemudian dia mencoba masuk ke pasar Asia dan khususnya ke Indonesia, dan saya kira dia mencapai keunggulan bersaing ya untuk sampai dengan mungkin sebelum dia akhirnya masuk ke best cost ya. Nanti kita di akhir banget nanti kita akan lihat sama-sama apakah AirAsia itu masih low cost atau sebenarnya dia sudah ini, karena kalau dari sisi harganya mungkin lebih masih lebih tinggi. Ya, nah ini strateginya ya. Jadi dia mastery fasten around at gates ya. Jadi kalau di sana tuh kan memang di Amerika Serikat maksudnya ya, itu tuh ada bandara-bandara yang kecil ya, lalu kemudian lebih efisien. Kita misal baik itu penumpang untuk naik ke pesawat itu nggak se apa namanya luas ketika misalnya kalau kita di Jakarta itu di Soekarno-Hatta atau mungkin di beberapa bandara yang lain yang sangat luas jadi jauh gitu ya. Nah ini dia emang cari yang sepi ya atau kecil ya sehingga 25 menit sampai 45 menit ya untuk rivalsnya ya, sehingga dengan demikian akan jauh lebih efisien sih ininya ya pesawatnya. Lalu eliminasi several services result in cost saving. Ini yang makanya saya bilang kalau di Indonesia itu misalnya AirAsia, jadi nggak ada makan disediakan makan ya di dalam di cabin ya pada saat penerbangan, kemudian tidak perlu assign seating ya, baggage transfer atau connecting airlines nggak dihilangkan tuh first class seating and service ya, jadi lebih simple, jadi semua tuh dilayani dengan sama. Lalu fast user-friendly online reservation system. Ini juga ya, facilitated e-ticketing, reduce staffing requirement at telephone. Ya, ini yang juga dilakukan oleh AirAsia. Dan yang tadi saya bilang bahwa ini memang cukup mempengaruhi sehingga Garuda sampai harus membuat Citylink ya. Karena pada masa itu memang ada banyak konsumen yang tadi kalau ingat di slide awal ada yang sensitif terhadap harga. Nah, AirAsia itu kemudian mencoba menjangkau konsumen yang sensitif terhadap harga khususnya dalam hal penerbangan ya, dan itu ternyata berhasil ya seperti itu. Bahkan sampai yang tadi saya bilang Garuda melihat cukup terganggu ya, artinya bahwa orang-orang yang selama ini juga naik Garuda ya, yang memilih penerbangan Garuda itu akhirnya sebagian besar pindah ke AirAsia. Makanya kemudian pasarnya cukup terganggu sehingga dia harus membuat ya Citylink supaya yang biasanya naik Garuda nggak usah pindah ke AirAsia tapi pindahnya ke Citylink. Oke, nah itu tadi adalah contoh ya, contoh yang kemudian mungkin kita juga ada beberapa contoh ya yang saya kira low cost sudah cukup banyak contoh yang kemudian perusahaan menggunakan strategi low cost. Nah, sekarang dari yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bagaimana strateginya, bagaimana key suksesnya. Di sini kemudian juga secara spesifik dinyatakan key success in achieving low cost leadership ya. Itu adalah di mana kemudian kurang lebih yang sudah kita bahas juga ya, use knowledge about cost drivers, lalu kemudian scrutinize its cost creating activity ya, identify cost driver tadi ya sudah kita perusahaan perlu mengidentifikasi lalu tahu mana nih yang kemudian jadi dia harus melakukan evaluasi mana nih biaya-biaya yang kayaknya terlalu tinggi padahal sebenarnya kita memungkinkan untuk menyiasatinya sehingga menjadi lebih rendah. Lalu melakukan restructure value chain ya, tadi juga sudah kita ini kan. Lalu work diligently to create cost conscious corporate culture ya, ini juga penting ya. Jadi budaya di dalam perusahaan itu juga perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dia akan menghasilkan perilaku dari pegawai yang kemudian juga ujungnya adalah untuk menghemat biaya. Lalu ya, aggressively pursue investment in resource and capability that promise to drive cost out of the business. Salah satunya adalah dengan online system ya. Online system itu akan sangat membantu perusahaan dalam
melakukan efisiensi ya, lalu kemudian juga bisa jadi lebih tanggap terhadap kebutuhan konsumen ya, dengan melakukan online itu salah satunya adalah bisa mencapai hal tersebut. Nah, dengan demikian ya kita bisa melihat bahwa karakteristik dari low cost provider ini penting. Jadi terutama saya kalau misalnya mahasiswa dalam penelitian atau dalam skripsi ketika mereka menyatakan sebuah perusahaan itu low cost provider. Ingat bahwa dia bukan hanya sekedar biayanya lebih rendah, tetapi juga kalau di sini kita dengan merujuk pada yang dikemukakan oleh Thompson ini, maka itu akan juga mengarah kepada cost conscious corporate culture ya, jadi budaya perusahaan yang sadar akan biaya, jadi mereka mengutamakan efisiensi seperti itu. Lalu employee participation in cost control efforts ya, jadi ada usaha-usaha yang memang upaya untuk mengelola ya biaya, lalu kemudian ongoing effort to benchmark cost ya tadi ya, mengidentifikasikan cost driver-nya, lalu intensive scrutiny of budget request ya, dan strong commitment to continuous cost improvement. Nah ini adalah jadi perusahaan yang kemudian mengimplementasikan low cost provider, kita bisa mengidentifikasinya dari sini. Jadi bukan hanya semata-mata yang tadi ya, di awal slide juga ada, bukan hanya semata-mata biaya yang murah di manufacturing, tetapi juga ada unsur budaya perusahaan, ada unsur partisipasi pegawai, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini dinyatakan successful low cost producer champion frugality. Jadi mereka mencapai penghematan, kurang lebih seperti itu. Ya, dengan but wisely and aggressively, ya, tetapi jadi nggak cukup hanya mencapai penghematan, tetapi juga mereka akan melakukan investasi di peningkatan cost saving ya secara bijaksana dan secara agresif. Nah, kemudian setelah tadi ya karakteristiknya, maka kemudian pertanyaan yang penting juga adalah kapan sih ya sebuah atau strategi low cost strategi itu akan bekerja dengan baik ya. Nah, ini dinyatakan price competitive is vigorous ya. Jadi memang pada saat itu terjadi persaingan harga yang ketat ya. Lalu product is standardized already available for many suppliers ya. Jadi ini juga penting. Lalu there are few ways to achieve differentiation that have value to buyers ya. Untuk supaya memiliki keunikan ya ini tuh ternyata nggak terlalu banyak atau sedikit gitu loh, sehingga ya agak sulit kalau kemudian untuk apa namanya mencapai diferensiasi, maka low cost lah yang paling pas ya, atau bisa dinyatakan cukup akan berhasil. Lalu most buyers use product in same ways ya. Ini juga terkait dengan si pasar atau pembeli menggunakan produk kita, produk yang ditawarkan itu adalah dengan cara yang sama, sehingga pendekatannya akan lebih mudah bagi si perusahaan yang mengadopsi low cost ini. Ya, buyers incur low switching cost ya, jadi mereka biasanya mudah sekali untuk berubah atau berpindah ya, seperti itu. Lalu pembeli banyak ya, dan juga punya significant bargaining power. Jadi significant bargaining power itu artinya dia punya kekuasaan untuk menentukan saya mau beli yang A daripada yang B dan seterusnya misalnya. Lalu industry newcomers use introductory low price to attract buyers and build customer base. Ini berkaitan dengan new entrants ya, yang kita lihat di dalam five forces. Nah, new entrants ini kemudian mereka waktu datang masuk itu kemudian menggunakan harga yang rendah ya, dimana kemudian seolah-olah itu yang paling efektif untuk attract pembeli. Nah, yang terakhir itu adalah pitfalls of low cost strategies. Jadi perangkap lah ya. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah menggunakan low cost strategi, itu kemudian dia perlu berhati-hati, jangan sampai ini menjadi perangkap dan menjebak dia untuk kemudian malah tidak mencapai keuntungan yang maksimal. Yaitu adalah being overly aggressive in cutting price. Nah, ini juga nggak boleh. Wah, melakukan pemotongan biaya atau pemotongan harga yang terus-menerus dan agresif ya. Itu kemudian kalau ujung-ujungnya supaya high profits itu tidak akan tercapai. Lalu low cost methods are easily imitated by rivals. Nah, ini juga jadi dengan memberikan harga yang murah itu akan sangat mudah ditiru oleh
pesaing ya. Maka kalau kita lihat kasus AirAsia dengan Citylink misalnya, ya Citylink apalagi dengan dia memanfaatkan teknologi, dia memanfaatkan juga fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Garuda ya, tentu dia kemudian saya kira mampu ya dan mudah mengimitasi si AirAsia, bahkan mungkin pasarnya AirAsia ketika kemudian Citylink masuk itu saya kira cukup terganggu. Lalu becoming too fixated on reducing cost and ignoring buyer interest in additional feature ya, jadi maksudnya saking kita atau saking perusahaan hanya terfokus pada pengurangan biaya, akibatnya mereka mengabaikan ya bahwa sebenarnya pembeli itu juga berminat pada fitur-fitur tambahan. Lalu kemudian dia juga mengabaikan declining buyer sensitivity to price karena hanya fokus pada pengurangan biaya ya. Lalu juga perubahan, dia mengabaikan juga perubahan dalam bagaimana produk itu digunakan ya, padahal ya artinya dia jadi terlalu fokus pada pengurangan biaya, dia mengabaikan hal-hal tersebut. Lalu technological breakthrough open up cost reduction for rivals ya. Jadi karena temuan teknologi, dia menemukan teknologi ya, sebenarnya salah satunya adalah yang tadi ya, online system itu kemudian malah atau itu memunculkan kesempatan untuk mengurangi biaya pada pesaing. Oleh sebab itu maka perusahaan tentu dalam hal ini nggak bisa hanya berhenti ketika kemudian dia mengadopsi satu strategi lalu kemudian hanya terfokus pada konsep strategi tersebut ya. Nah, itulah secara keseluruhan materi kita yang berkaitan dengan low cost strategi. Pada video-video selanjutnya kita akan mempelajari 4 jenis strategi bersaing yang lainnya.